Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Horas Majuah, kembali lagi di diskusi Batakologi yang ke-25. Bersama saya, Luna Siagian, volunteer dari Batakologi, dan juga pemateri kita seperti biasa, Bang Yuri Sagala. Setelah 3 minggu kemarin kita bicara soal penyambutan bayi yang baru lahir dengan segala step-step yang dilakukan, sekarang kita kembali lagi membicarakan penyambutan bayi yang baru lahir, part 4 dan part terakhir ya Bang ya? Ya. Part terakhir. Nah, di part terakhir ini kita ngomongin apa nih Bang? Ya, di part terakhir ini ada 2 yang mau kita bicarakan. Yang pertama namanya Mange Bang, yang kemudian Majalo Idahan Arian. Majalo? Idahan Arian. Idahan Arian, oke. Ya. Artinya apa tuh 2 itu? Artinya kalau namanya Mange Bang, bayi diperkenalkan secara masyarakat. Jadi dibawa nanti ke pasar. Jadi yang selanjutnya nanti Majalo Idahan Arian arti-artinya menerima nasi siang. Nah, gimana tidak? Nah, itu itu yang aku mau tahu tuh, arti harfiahnya menerima nasi siang. Iya. Oke, nah seperti biasa kan Bang Yuri selalu untuk mematerikan sesuatu ada referensi-referensinya. Kali ini kita ambil dari mana? Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi ya bagi yang akan menyaksikan rekaman ini. Horas Majuah. Ya, ini kita akan bicarakan diskusi ke-25 dari ritus kelahiran bayi. Jadi saya ingin flashback dulu kepada tahap-tahap sebelumnya. Tahap pertama ada namanya disebut Makare dan Mambosuri. Mambosuri itu bisa diikuti dengan penyampaian ulus todi atau nama lainnya ulus mulagabe. Kemudian selanjutnya ada namanya Makaruan dan gobu-gobuan itu yang menunggu selama seminggu. Kemudian ada namanya Maktutu Aek dan Mappegoar. Maktutu Aek ini dia bayi seperti dibaptis ya. Kalau istilah Kristen dibilang seperti dibaptis. Habis itu Mappegoar menabalkan nama. Dalam tahap menabalkan nama ini, jadi bayi dikasih nama, jadi diminta dengan pertolongan dari seorang datu. Jadi dikasih nama, biasanya ini yang paling disorot ini dari tulis yang ada ini, dia disorot kepada anak pertama biasanya paling heboh di sini. Nah, kalau biasanya Mappegoar ini ada bayi dikasih nama, kemudian ayahnya jadi Batak itu memang seseorang seperti mengikuti teknonimi. Teknonimi, misalnya ayah dikenal karena anaknya Amanisianu, misalnya kan. Iya. Amani Simonang misalnya, bapaknya Simonang. Atau apa itu biasanya disebutkan nama anaknya itulah sebagai nama apanya. Sebagai apa ya, teknonimi. Biasanya di seperti ini ada tempat-tempat lain, misalnya kayak ada yang kayak Benyamin Netanyahu, beliau disapa dengan Abu Yair. Karena anak pertama namanya Yair. Oh, oke. Jadi kalau aku karena anak pertama Amani Luna gitu. 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 Oke. Jadi baik pertama. Nah, kemudian yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang Mange Bang dan Majalo Idahan Arian. Ya, inilah referensi yang saya dasarkan pada pembicaraan ini. Saya memakai referensi yang ada, yang pasti saya pakai di sini referensi dari Profesor B. Asim Manjuntak, dosen Universitas Negeri Medan. Beliau sudah meninggal tahun lalu bulan April 2023, beliau sudah meninggal. Ya, saya ambil dari kumpulan tulisan dari dari Koncaraningrat. Iya, ini yang udah kita pakai memang ya selama 3 minggu, 3 diskusi belakang. Kemudian dari Tuan Eporus Warnek, Eporus ketiga dari AKBP, dari kamusnya. Kamus Toba Batak Dois Wortelboek. Aku bahkan nggak akan mencoba untuk melafalkan.
Apa lagi tadi? Ini masih gampang ini, masih ini. Toba Batak Doises Wortelboek. Oke. Kalau Belanda bilangnya Wordenboek katanya. Oke. Nah, itu kalau Pandertuk bilangnya gitu. Nah, kemudian lagi dari Opus Sanggam. Nah, ini ada juga referensi yang saya dapat lagi, Ruhut dapat tinggi Pagadaton. Kemudian ini juga banyak orang tahu ini. Lihat Barhata dengan Tu Ulaun ada. Ini lumayan juga dikenal buku ini. Kemudian terakhir ini sudah diterbitkan ulang oleh Universitas Nomensen di Medan. Yang sebenarnya buku ini tahun 1898 diterbitkan ulang. Jadi tentang Ruhut Persawakan di Habataon ini juga ada dikutip oleh Tuan Simanjuntak juga. Oke. Jadi saya bicarakan ini tentang namanya Mangebang. Mangebang seperti dipamerkan gitu ya. Dan ini Mangebang ini saya kalau saya buatlah istilah yang lebih sederhana, kami buat istilah sederhana tampil publik, karena baik ditampilkan diperkenalkan secara publik gitu. Iya. Jadi satu masyarakat tahu dia. Itu dilakukannya di mana? Di pasar. Di pasar? Iya. Jadi bukan depan rumah gitu kan? Bukan. Jadi ini saya buat dulu, saya kutip di sini dari warnet Ebang ya, kata dasarnya Ebang. Ebang Mangebang tampil secara seremonial di pasar pada kesempatan tertentu. Misalnya pada saat acara. Jadi seorang perempuan yang berbicara dibawa ke pasar agar semua orang tahu bahwa dia tersedia untuk orang lain. Jadi perempuan yang sudah diceraikan seperti itu tampil. Jadi semacam pengumuman ke publik tapi yang lebih halus lah ya. Seperti itu, bisa seperti itu juga. Ada lagi penjelasan lain. Pada kesempatan ini, daging dan tuak dibagikan kepada saudara. Ada lagi mangebakon, mengarak seseorang berkeliling di pasar, misalnya anak yang baru lahir, pengumuman kelahiran anak yang kita bicarakan ini. Lagi, orang yang duka atau sakit yang sudah sembuh, orang yang sudah keluar dari blok, mangebakon hulak-hulang, membawa seseorang yang terikat di blok ke pasar agar saudara yang mengetahui yang meminta tebusan, mangebakon solu. Ini ada upacara juga ini. Ada orang-orang membagi itu juga mangebakon solu. Jadi sepertinya memperkenalkan solu juga itu. Jadi mangebakon solu supaya orang tahu solunya mangebang solu bolon. Itu ada cara seperti itu juga. Ya, jadi upacara memimpin perahu berkeliling di danau, paibakon untuk tampil secara penuh kemenangan. Jadi sepertinya bisa seperti menunjukkan diri atau pamer gitu ya. Artinya mangebang ini. Jadi yang di sini dalam konteks ini adalah mangebang poso-poso. Anak yang baru lahir yang kita ebang, yang mau diebang di sini. Itu terjadinya jaraknya dari kelahiran tuh berapa lama? 21 hari. 21 hari. Jadi sebenarnya sebelum sebulan ya? Belum sebulan sih, itu dari referensi yang kami dapat itu seperti itu. Kita dapat seperti itu. Jadi sekitar 21 hari itu. Ada fleksibilitasnya nggak atau ada makna tertentu dari 21 hari? Nggak dapat sih makna apa 21 hari. Tapi kuasa kalau ini mungkin ya bisa aja sih orang mikirnya hari baik mungkin juga ya. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau diceritakan begini dia, ibu serta kaum kerabatnya membawa bayi ke pasar. Jadi si ibu menggendong bayinya berjalan dan berjalan di depan bersama ibu mertua serta ibu-ibu yang lain keluarga dekat. Jadi dari Opus Sanggam disebutkan bahwa ibu mertuanya berjalan di depan sambil menggendong bayi. Jadi ibu mertua berarti ya ibu mertua dari ibunya itu. Jadi berarti mama dari bapaknya ya. Jadi situ. Jadi istilahnya mereka memakai ulos. Jadi istilahnya berpakaian menarik pasti itu, pakai ulos, pakai kelihatan menarik. Jadi di sini berjalan di belakangnya berjalan ibu si bayi, di belakang ibu-ibu yang lain berbaris-baris. Jadi sepertinya ini menarik perhatian ini. Oh, memang biar ditanya sama orang ya? Bisa jadi untuk mengundang pertanyaan. Jadi menarik perhatian karena kan ini rame-rame ke pasar. Nah, mereka ini rame-rame ke pasar. Jadi kalau sekanya rame-rame ke pasar itu kan ini menarik perhatian orang bertanya. Ya, ada apa nih? Gitu. Bertanya, "Mak, ngapain?" kata gitu. Mau kemana? Dibilangnya, sang ibu akan dijawabnya itu, mau dibawa belanja. Oke. Pengumuman halus berarti benar ya? Pengumumannya. Oke. Pengumuman halus. Jadi dibawa bayi ini belanja.
Jadi kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi tadi dibawa ke pasar. Dibawa bayi itu ke pasar. Beli sesuatu. Belinya apa tuh? Oke. Yang dibeli ini ada jelas di layar kita. Yang pertama adalah tuak takasan. Tuak takasan apa? Tuak panen, tuak langsung dipanen tuh. Oh, yang langsung dipanen Ya. tuh langsung. Oke. Itu tuak takasan. Tuak yang jelas itu ya. Tuak langsung maksudnya. Aha. Maksudnya kenapa tuak takasan? Takas gabe, takas mamura. Cepat gabe, cepat kaya. Oke. Itu dari maksudnya itu dari saya itu yang dapat dari disebutkan oleh Simon itu yang dapat itu disebutnya tuak takasan supaya atra takas gabe, takas mamura. Kemudian lagi ada dibilang acimun. Timun. Acimun itu timun ya. Nah, jadi maksudnya acimun apa? Asa godang-godang acimun jala sibuk magurang. Cepat besar. Oh. Maksudnya cepat besar. Ada lagi yang menyebutkannya. Beli pisang, lapet, ada tua juga. Tapi secara maksudnya dari antara different opinions ini, different accounts ini, yang pasti itu akan dibeli tuak takasan sama cimun. Tua dong dibeli. Tuak yang dibeli. Tua yang dibeli biasanya. Tua yang apa kan ada dapat yang kita dapat itu tua yang dibelinya. Bukan buat konsumsi bayi ya kan? Bukan lah konsumsi apa. Enggak. Ya butuh apa itu itulah dijelaskan ini tuak takasan. Oke, mungkin aku bacakan sedikit ya. Tuak takasan adalah minuman tuak yang langsung diambil dari pohonnya, sedangkan walau makanan ini pun dibagi-bagikan kepada kerabat, hula-hula, paraja dan kenalan. Jadi dibilang makanan itu ini dari si bayi ya. Bukan dari mamanya loh, dari si bayi. Dari si bayi. Jadi pembelian pertama dari si bayi itu adalah tuak gitu. Oke. Walaupun mama yang beli kan, tapi ini dari si bayi. Secara simbolis gitu lah ya. Secara simbolis. Jadi dikasihlah itu, jadi kalau ku baca, kalau seperti ini kan, di mana dibagi itu seperti di pasar itu, ketemu dibeli di pasar itu dibeli itu ya dibagi-bagi kepada kerabat di situ. Dibagi-bagi kepada kerabat yang ada. Dibagi. Terus lagi jadi jadi di pasar itu bagi pas kembali dari pasar pun itu kan ada lagi. Dibagi lagi sama orang jumpa juga. Jadi dapat makanan, dapat minuman juga. Dapat itu juga. Ya, itu perkara tentang mangebang. Jadi misalnya tadi yang seperti kita katakan, ngapain mangebang? Jadi pengumuman kepada semua pihak para kerabat semarga, para kenalan maupun para raja tentang kelahiran bayi. Dikatakan lagi ini makanan dan minuman yang dibeli merupakan lambang sah si bayi diterima sebagai masyarakat kecil kerabatnya maupun masyarakat luas, yaitu kampung atau negerinya. Ini udah 3 kali kita ngomong ini. Ini aku baru soalnya kan selama 4 diskusi ini kan aku nemenin abang kan buat ngomongin soal ritus kelahiran bayi. Beberapa kali disebutkan bahwa misalnya ritus yang ini itu merupakan lambang bahwa si bayi ini telah diterima menjadi bagian dari kampungnya, dari masyarakatnya. Sehingga ini aku bertanya nih, apakah dia harus diterima 3 kali memang, atau memang ada satu atau memang ini karena ada opini-opini berbeda yang menganggap ini yang resminya dia dianggap, ini yang resminya dia dianggap. Kalau menurut abang sendiri gimana? Ya, bisa jadi opini-opini macam opini berbeda. Menurut Syanu begini, menurut Syanu begini. Macam. Ya. Tapi kalau misalnya dari dari abang sendiri mana gitu secara filosofis gitu yang benar-benar melambangkan bahwa anak ini sudah menjadi bagian dari masyarakat. Ya, kalau tadi yang pertama kan kita bilang yang pertama kita bilang bayi diterima pasti mangalalo, bayi kita sebut itu. Mangalalo buat on bego molo dang diboto di harimau. Iya, Jadi saya jadi itu di Mangalalo. Kemudian lagi di Mapegoa. Jadi situ juga ya karena kan sebelum bayi matutu aib belum boleh dikasih nama, berarti belum milik masyarakat, itu milik di Batak katanya. Kemudian lagi di sini jadi bayi diperkenalkan lagi ke masyarakat. Juga lagi ada referensi yang lain yang menyebutkan tentang mangebang ini. Jadi istilahnya bayi itu sebelum diebang
sebelum dibawa mange bang, itu tidak boleh mengikuti upacara, mengikuti ritus-ritus nggak boleh. Mengikuti hajatan itu nggak boleh dibawa. Nah, ini makanya ada 3. Saya pun sendiri bingung mana ini karena ada 3 pendapat karena dia gini. bukan secara fungsional ya, memang secara fungsional memang tidak ada fungsinya juga dalam acara adat seperti itu. Tapi dia belum diakui sebagai bagian dari dalam masyarakat adat sehingga dia tidak mengikuti acara-acara adat. Bisa jadi gitu. Karena kan belum ya misalnya orang secara umum belum kenal. Karena kan yang kuliah tadi yang sebelumnya itu yang tadi kita bilang 5 pegawai ya paling masih keluarga gitu kan. Begitu. Kalau dia kalau di Mangalalo tuh juga masih keluarga juga gitu kan. Tapi ada yang di bagian dimana si anak tersebut selama seminggu dia akan dijaga bergiliran. Itu kan tidak hanya melibatkan keluarga, itu melibatkan kampungnya benar. juga. Maka ini juga gantung. Jadi karena sekarang udah ada 3 opini begini. Mana kali aku ini masih gantung. Coba mungkin kalau teman-teman ada gitu opini dan juga jawaban atau referensi lain itu sangat dinantikan lah dan sangat excited kali ya kalau misalnya kita bisa dapat referensi tambahan lah ya. Iya. Atau bisa teman-teman yang punya pendapat atau punya bahan bisa boleh kongsi sama kami ya. Iya. Bisa dari kolom komentar atau melalui kontak WA yang ada di kotak deskripsi. Ya, ada nanti itu. Ya, baik, itulah tentang masalah mange bang. Ya. Kemudian inilah bagian terakhir dari ritus kelahiran bayi, yaitu Majalo Idanarian. Seperti yang aku bilang di awal, arti harfiahnya menerima nasi siang. Nasi siang. Jadi kita buatlah kalimat yang agak baik, yaitu menerima makanan sehari-hari lah, bekal makanan sehari-hari. Jadi bagaimana? Apakah dia dikasih makan tiap hari? Enggak kan? Nah ini kita ceritakan sedikit dulu. Jadi bayi ini di Majalo Idanarian ini ada namanya upacara Paibaton buah baju tu opung baona. Paibaton mengunjungi. Jadi bayi ini dibawa berkunjung ke opung bau. Ini kalimat ini. Ada opung bau, ada opung suhut. Iya. Opung suhut itu opung dari pihak bapak. Iya. Opung bau, opung dari pihak mama. Itu dia. Jadi istilahnya bayi diperkenalkan ke opung bau di sini. Jadi disitulah nanti pada second acara itu nanti upacara itu panjang juga, itu ada orang membagi itu di YouTube itu. Jadi ada orang bagi itu di YouTube. Bayi dibawa itu macam itu kami upacaranya itu. Acara rame itu. Rame juga dia. Ini terjadinya kapan nih bang? Ada jaraknya nggak dari mengenalkan ke pasar? Nggak disebutkan, tapi bayi itu masih bisa digendong itu kalau kuliah itu. Karena kan ada kalimatnya. Amang nunga di abik kamu pemunaon. Artinya? Ya bapak, engkau telah menggendong cucumu. Jadi kurang lebih masih bisa digendong itu. Oke. Masih baik, tapi masih bisa digendong lah. Jadi acara ini dilakukan apabila suatu keluarga telah memiliki anak laki-laki pertama. Idanarian ini diminta kepada hula-hula, bentuknya berupa sebidang tanah. Bukan makanan. Bukan makanan ya? Bukan makanan, mati. Sebidang tanah, sepetak tanah langsung ya? Ya. Sawah yang diberikan sebagai ulos yang tidak akan lapuk. Ulos sora buruk ya. Ulos sora buruk. Ada itu ulos, kalau ulos kain itu akan lapuk. Ada waktunya lapuk. Tapi ada ulos yang tidak akan lapuk selama dunia ini masih ada. Itulah dibilang ulos sora buruk, bentuknya tadi berupa tanah ini. Tapi berarti di sini maksudnya makanan siang itu, nasi siang itu ya makanan sehari-hari gitu ya, dimana dia bisa mengusahakan sendiri sawah itu. Jadi semacam bagian dari siklus kehidupan ya, bahwa Benar. kemudian dia diberikan tanah, diberikan sawah, dan itulah yang akan jadi bekal dia untuk hidup nantinya. Benar. Jadi misalnya dia dikasih bekal, bukan kayak model gitu ya. Nah. Ada juga sekalian juga mengatakan Idanarian sama ada bilang Adognia Cimun. Adognia Cimun itu berupa ternak.
Itu artinya apa namanya, suluk timun itu atau batu timun. Kalau misalnya kayak kasih kerbau gitu. Ternak, kerbau itu masuk deh itu. Tapi ada orang kuda itu mengartikannya adongnia cimun bisa bentuk lain, misalnya kayak kendaraan segala macam. Oke. Misalnya apa namanya, benda yang harganya bisa naik gitulah. Saya kurang paham juga bagaimana kenapa itu jadi adongnia cimun masuknya. Tapi misalnya bilangnya adongnia cimun itu kayak apa namanya, kalau yang kuda yang ini iya bentuknya ternak. Bentuknya ternak. Iya. Jadi memang sebenarnya ini apa ya? Aku bilangnya utilitarian kali ya, sangat fungsional gitu loh yang diberikan gitu. Bukan cuma sekedar tanda mata, tapi memang inilah bekalmu gitu. Iya. Sesuatu yang sangat punya harga yang di luar dari harga transaksional, tapi memang selain juga simbolis sebagai bekal seorang anak, dan juga sangat utilitarian gitu. Ini bisa digunakan, ini bisa kau pakai untuk mengusahakan hidupmu, nasibmu juga. Bisa. Itu mungkin bisa gila mungkin di pemikirannya tentang pemakaian itu. Terus lagi kita lanjutkan dulu tentang apa? Ini dia. Ya. Jadi ada caranya sebenarnya kan dari dari entetan Paibaton Poso-Poso itu. Dari Paibaton di sini adalah bagian ini Majalo Indah Narian. Jadi ini sebenarnya ada panjang ini ceritanya. Jadi aku pegang yang pendek saja, yang bagian yang pendek aja aku kasih. Esensialnya gitu lah ya. Ya, yang jadi supaya jangan banyak kali aku ngomong. Banyak kali. Aku mah senang kalau dengar ngomong. Karena ada lagi kata-katanya. Ada lagi kata-kata itu dijelaskan oleh Tuan Siombing itu, Tuan Siombing di buku Jambar Harta itu. Ada lagi kata-katanya lagi dibilang. Nah, ini kalau kata-kata ini kan suka kali seringnya cara Batak ini berbalas-balas kata gitu kan. Ya. Jadi anak dibawa orang tua yang menemui opung baunya. Dengan membawa adalah tuduh-tuduh si panganonnya dibawa ini. Jadi upacara ini orang tua meminta kepada hula-hula yang sebidang tanah sebagai idanarian. Jadi hula-hula menunjukkan dan memberitahukan perihal tanah itu. Ya ini kan dari kasih tahu tanah yang sana ya. Sekian batasnya, sekian tangan ini kasih tahu lah. Iya. Tanah yang di sini, sekian batasnya, sekian ininya. Gitu lah, pokoknya perihal tanah itu kasih tahu. Tapi itu benar-benar by pernyataan aja ya, nggak ada namanya sesuatu yang sifatnya. Kalau secara modern dibilangnya secara legal ya, kayak misalnya sertifikat tanah gitu kan, enggak ya? Ku rasa kalau sekarang ya bisa. Kalau sekarang iya gitu, tapi kalau dulu ya inilah tanahnya di sini, tempatnya di sini, denahnya gitu kan. Tapi nggak gitu aja gitu. Karena apa? Itu kan ada orang baik satu kampung, satu kami itu, mereka nanti sebagai saksi. Oh, jadi harus ada saksi ya? Sebagai saksi lah mereka bertindak di situ. Rame-rame nanti orang sebagai saksi di sana. Jadi kalau ada apa-apa ini ada saksi loh, nggak bisa sembarang kau ngomong. Oke. Jadi walaupun kesannya tidak seformal mungkin ya, kalau misalnya omongannya soal tanah dan segala macam mungkin jauh lebih formal sekarang kan, tapi tetap ada batasan pagar-pagar keamanan ya yang ada pada saat itu, di mana mereka harus ada saksi situ kan. Ada saksi. Saksinya ada yang wajib nggak, misalnya kayak keluarga dekatnya atau misalnya tulang-tulang yang harus hadir seperti apa gitu, ada nggak? Kalau itu ya pasti ada tulang-tulang siapa itu. Tahu juga itu kan satu kampung juga tahu itu. Mengenai pemberian itu. Jadi ini memang dilaksanakan memang satu kampung tahu gitu ya? Bisa ya gitulah. Karena kan pokoknya itu banyak orang melihat itu. Banyak orang mengetahui itu, banyak orang menyaksikan itu. Kejadian ini. Jadi perihal tanah ini. Karena kan tuh juga banyak, kita tahu kan banyak orang bertengkar karena urusan-urusan gini. Urusan apa? Urusan tanah. Itu dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya. Magdomu di Tanah Orara katanya. Kejam itu. Magdomu Tanah Orara. Ya. Jadi sebagai imbalannya nanti orang tua si bayi menyerahkan pisau-pisau kepada hula-hula. Jadi dikasih tanah, balasannya pisau-pisau. Nah, pisau-pisau ini ya dipahami seperti duit lah gitu, uang. Tapi kalau yang kuda apa ini ada disebut catatan kaki dari Profesor Simanjuntak menyebutkan pisau-pisau itu beneran pisau. Oh, beneran pisau senjata gitu? Iya. Ada maknanya nggak? Maknanya, ya ini. Kalau dikatakan maknanya pisau itu untuk apa? Yang pertama ya dipakai hula-hula itulah untuk nyembelih. Itu yang pertama. Ini aku ngutip dari Simanjuntak ya. Pisau dipakai untuk menyembelih. Yang kedua,
makna politis ketundukan. Oh, oke. Jadi aku kasih pisaumu. Jadi misalnya kami tunduk kepadamu, lindungilah kami. Gitu. Oke. Aku kasih pisau samamu, atau itulah makna politis. Aku ada. Itu sebenarnya kayak mempercayakan nyawa ya sebenarnya ngasih seorang pisau ya. Iya. Jadi istilahnya kami apa? Jadi istilahnya ketundukan, artinya boru tidak akan membahayakan hula-hula. Itu ngasih pisau. Oke. Jadi ada orang memaknai, ada suka kan dibilangnya pisau-pisau, ya duit. Oh. Ada juga, tapi bukan itu maksudnya, tapi lebih apa? Bermakna seperti ini. Ketundukan, apa? Tadi ketundukan dan ya tidak membahayakan lah itu. Karena kan misalnya ya tolong lindungilah kami dengan pisau ini, maksudnya bisa gitu. Oke, kemudian jadi apa? Jadi sebagai apa ujungnya ini? Pemberian ini melambangkan bahwa kehidupan pihak boru banyak bergantung kepada hula-hula. Dengan demikian, ikatan sosial antara kedua kelompok tidak terputus. Pemberian ulos seorang boru maupun kain ulos kain yang diberikan oleh hula-hula kepada boru merupakan pertanda bahwa hula-hula telah melindungi boru dengan kekuatan sahalanya sehingga selamat. Apa? Speechless aku sebenarnya, speechless. Enggak, serius, karena pertama bahwa sebuah sesuatu yang sifatnya sangat fungsional tapi kemudian diberikan balik pisau-pisau, lalu kemudian di sini dibilang bahwa pemberian ulos, gimana bacanya Bang? Ulos nasora buruk. Ulos nasora buruk. Itu maupun ulos kain yang diberikan oleh hula-hula kepada boru itu merupakan pertanda bahwa hula-hula itu telah melindungi boru. Jadi kan tadi dibilang bahwa ya pihak boru tidak akan mencelakakan gitu kan. Lalu kemudian ketika menerima makanan ini, jadi kesinambungan seperti itu yang aku tadi kayak menarik gitu. Merupakan pertanda bahwa hula-hula telah melindungi boru dengan kekuatan sahalanya sehingga selamat. Jadi ini yang menutup dari ritus kelahiran bayi ini. Yang menutup dari apa? Diakhiri dengan apa namanya? Statement yang statement ini dan juga apa ya terkait pemberian ini. Tapi kita masalah pemberian kita nggak bahas yang lain karena kan ada juga nanti bisa melebar kita urusan nak waris lah. Iya. Karena pemberian ini macam-macam. Pemberian ini macam-macam ini. Ada Indah Narian yang kita bicarakan, ada tadi Adornya Cimun, ada dibilang Pucu Tali, ada lagi namanya apa Dondon Tua. Pokoknya ada macam-macam. Tapi dondo tua ini ada lagi istilah dondo tua di kematian ada juga. Tapi maksudnya dondo tua di sini ada pemberian lagi, pemberian yang dari opung langsung ke cucunya. Oke. Itu ada. Dan ya saya rasa kalau pembicaraan, karena kan kita dalam pembicaraan itu kelahiran bayi kita fokus di Indah Narian ini. Oke. Jadi memang kita bukan persempit ya, maksudnya kita jaga untuk sesuai skopnya sampai memang yang secara kesinambungan dari awal sampai akhir dari ritus kelahiran bayi ini berhenti di Majalo Indah Narian. Iya. Nah sekarang aku mau nanya nih, seperti biasa, Iya. tahu kan kita udah 4 kali nih kita diskusi ini nih, jadi kita udah sangat mempelajari ritus kelahiran bayi dengan sangat-sangat menyeluruh ya menurutku ya. Iya. Jadi dari serangkaian acara ini kira-kira ada yang baru nggak yang abang ketahui? Jadi kan kita aku ingat nih kita pernah ngomongin bahwa sebenarnya jarang gitu melihat ritus seperti ini ya di dunia modern gitu, di masyarakat Batak modern, terutama yang di kota-kota besar gitu. Apalagi mungkin ya kita waktu itu mengakui bahwa mungkin susah untuk diadaptasi ketika kelahiran sudah mulai di rumah sakit, kemudian dengan kondisi kota-kota besar yang tidak memungkinkan adanya kedatangan banyak orang dan lain sebagainya, itu memang jadi terkikis gitu atau hilang secara hampir menyeluruh ya di kota-kota besar, di masyarakat Batak modern. Tapi setelah abang melihat nih dari awal sampai akhir 8 rangkaian acara ini, ada hal baru nggak? Ada inspirasi baru nggak yang didapat? Ya kalau inspirasi baru ya benar aja kalau pas bicara ini rupanya bayi itu nggak sekadar lahir aja gitu, ada maksudnya persiapannya. Jadi istilahnya untuk persiapan satu orang ini sekian rentetan dilakukan ya kan. Jadi artinya memang
Jadi itulah bentuk apresiasi hidup itu, salah Iya. satu bentuk apresiasi hidup. Jadi seperti ada upacara-upacara sekian ini. Jadi istilahnya apa namanya ya? Apresiasi hidup ini. Jadi orang kepada hidupnya dia nggak boleh sembarangan gitu. Karena buat orang Batak ya, terutama berarti hidup itu sangat berharga sehingga Sangat berharga. dirayakan seperti ini gitu. Dari bukan karena yang kita lihat kan dari 4 diskusi ini bahwa ritus kelahiran bayi ini tidak dimulai ketika bayi itu lahir dan tidak selesai cuma ketika bayi itu lahir, tapi sebelum bayi itu lahir sampai setelahnya dan sampai kehidupannya ke kehidupan dewasanya, pemberian yang diberikan kepada si bayi tersebut. Dan keterlibatan bukan cuma dari keluarga dekatnya tapi juga keluarga dari seluruh kampungnya, bahwa hidup orang Batak itu sangat luar biasa berharga ya, yang sehingga dirayakan dengan sedemikian menyeluruh gitu. Benar. Kalau itu sih yang aku dapat gitu ya. Aku juga ngelihat, aku nggak pernah melihat ini. Tapi aku juga mau nanya, apakah mungkin juga karena menurut Abang nih, apakah hal ini bisa jadi sesuatu yang kita bangkitkan kembali atau kita adaptasi ke dalam masyarakat Batak modern? Ya, kalau kita bisa itu kita akan begitu ada macam adaptasi gitu ya. Tapi memang kalau adaptasi kita pikir ya tentu ada konteks-konteks yang harus disesuaikan juga ya kan. Konteks-konteks yang harus disesuaikan pasti ada gitu. Misalnya ya kan, apalagi di kota ini kan pengen ringkas saja semua gitu. Kalau pengen ringkas tahu juga masalah tahu juga merayakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, lihat kalender, lihat pahalaan, minta kepada datu. Ada lagi kalau udah gini ceritanya ya, bukan lagi kalau di kota yang kemungkinan kapan ada waktu, situlah aku bikin. Kapan ada waktu, kapan ada duitku, situ aku bikin. Biasanya Sabtu Minggu bikin itu. Sabtu Minggu gitu kan, orang kerja semua. Itu, jadi itulah kita di kota ini hari baiknya yang bilangnya kalau ya hari baik itu pesta hari Minggu lah ya kan. Iya, hari Minggu. Yang mampu itu doang. Semua orang lowong, semua orang ada waktunya ya buat merayakan juga bersama dengan kita. Setelah 4 diskusi ini aku rasa kita udah sangat memahami ya soal ritus kelahiran bayi. Jadi kira-kira ke depannya ada nggak ketertarikan Abang untuk bikin sesuatu yang seperti ini, yang berjilid-jilid kita ngomong sebuah ritus panjang gitu? Ada itu. Biasanya kan ritus perkalian ada, bukan ini salah satu ritus perkalian nih. Salah satu ini kan. Ini salah satu ritus perkalian. Ada lagi yang ritus perkawinan itu perkalian juga loh. Iya. Perkawinan, kematian. Nah, itu juga ritus atau ada lagi itu baru ritus perkalian. Ada ritus keagamaan, itu bukan ritus perkalian ya. Iya, itu bukan ritus perkalian lah. Ada itu. Kalau ritus perkalian itu. Kalau yang ini ritus keagamaan yang ada memang tetap ada. Oke deh. Jadi setelah diskusi kita hari ini yang menarik banget, kalau teman-teman punya komentar, pertanyaan, silahkan masuk ke social media kita, baik di X, di YouTube, di Instagram, di mana lagi nih? TikTok, kita juga ada TikTok. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi lanjutan, silahkan kasih komentarnya. Terima kasih banyak telah menonton diskusi kami. Sampai jumpa lagi di diskusi ke-26 nantinya. Sampai jumpa, Horas Majua Jua.